Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam renungan pagi. Kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 26 sampai ayat yang ke-42. Tema yang saya ambil adalah lebih taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang menjadi ayat pusat daripada renungan kita terdapat pada ayat yang ke-29. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita dipanggil Kristus untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk menjadi saksi Kristus yang baik dibutuhkan komitmen dan ketaatan terhadap perintah Allah. Istilah taat dalam perikop ini tentu berkaitan dengan berpegang teguh pada kebenaran Allah. Setelah mengetahui bahwa kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, ada di bait Allah, maka kepala pengawal menangkap kedua rasul itu tanpa kekerasan. Karena mereka takut terhadap orang banyak yang akan melempari mereka, yang tertarik dengan pemberitaan para rasul itu pada ayat yang ke-26. Tetapi kedua rasul itu diperhadapkan di depan mahkamah agama. Mahkamah agama Sanhedrin yang memiliki kekuasaan administratif dan dapat memerintahkan penahanan kepada pejabat-pejabat pengadilannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kasus para rasul ini, pelanggaran yang mereka lakukan sesuai dengan hukum Yahudi adalah mereka dianggap melakukan pengajaran sesat. Karena memang sebelumnya para rasul telah dilarang mengajarkan tentang Yesus Kristus kepada orang Yahudi di dalam pasal 4 ayat 17 dan 18. Tetapi pada saat rasul itu ditangkap dan diadili dan mereka memiliki patokan hidup yang jelas, yaitu berdiri teguh pada kebenaran Allah. Hal itulah yang membuat mereka memilih untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia pada ayat yang ke-29. Bapak Ibu saudara-saudara, dari sini kita dapat melihat ketaatan kepada Allah telah menjadi komitmen, pegangan para rasul. Walaupun nyawa mereka menjadi taruhannya dan mereka tidak merasa takut. Pada ayat yang ke-33, di situ dijelaskan bahwa mereka akan dibunuh. Dan ancaman itu ternyata tidak mematahkan tekad dan semangat mereka untuk melanjutkan, mewartakan, memberitakan tentang Injil Kristus. Dalam ketaatan para rasul, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Allah memakai Gamaliel untuk membujuk para mahkamah agama untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh putusan mereka. Argumennya adalah Gamaliel menjelaskan bahwa suatu gerakan yang berasal dari manusia cepat akan lambat akan lenyap. Biarkan saja, itu pandangannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, jika apa yang dilakukan para rasul Yesus tidak berasal dari Allah, maka siapapun ternyata tidak mampu mematikan api pergerakan, api pemberitaan firman yang mereka sampaikan itu. Walaupun rasul-rasul sudah diperingati agar tidak memberitakan Injil, akan tetapi pada ayat yang ke-42, di situ jelas-jelas dikatakan bahwa mereka tetap melanjutkan pengajaran, melanjutkan pemberitaan Injil, berita tentang Yesus yang bangkit itu. Mereka tidak langsung berhenti ketika mereka sudah ditegur, karena mereka tahu apa yang mereka perbuat adalah baik. Mereka tidak putus asa dan mereka tidak begitu saja menyerah. Karena apa? Karena kedua rasul itu memiliki komitmen yang kuat untuk tidak mudah menyerah. Kalau pada saat itu mereka menyerah, mungkin berita tentang keselamatan, berita kabar baik itu mungkin tidak bisa kita dengar pada saat ini. Dan mungkin tidak akan ada tulisan Kisah Para Rasul
Karena tidak ada tulisan surat Rasul Paulus. Tetapi pada waktu itu mereka mempunyai semangat yang berapi-api. Semakin mereka ditekan, maka mereka semakin bersemangat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala yang membuat kita gampang menyerah adalah kondisi atau situasi yang kurang baik, yang tidak menyenangkan, sehingga membuat kita berpikir untuk mundur, putus asa. Menyerah adalah langkah awal yang membuat kita tidak bisa maju. Menyerah adalah langkah yang membuat kita tidak bisa melihat hasil ke depan. Bagaimana sih kalau seandainya kita di tengah-tengah, lalu kita mengambil keputusan untuk berhenti? Menyerah adalah awal kehancuran. Karena mungkin kegagalan yang kita alami. Tetapi apabila kita menyikapi kegagalan sebagai langkah awal untuk terus melangkah, untuk mencapai kesuksesan, maka kita akan menjadi orang yang bisa memberikan inspirasi kepada orang lain yang tidak mundur apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara-saudara, tantangan dalam pekabaran Injil, tantangan dalam pemberitaan firman Tuhan memang pasti seringkali terjadi. Dan tidak hanya terjadi pada zaman Rasul, tetapi juga terjadi pada zaman kehidupan kita saat ini. Tantangan-tantangan lain dalam pemberitaan Injil bisa saja datang dari otoritas setempat, dari masyarakat, dari orang lain, atau dari siapa saja. Dan itulah sebabnya kita harus tetap memiliki hikmat untuk selalu memberitakan Injil. Tetapi kita tidak boleh takut karena kita harus tetap lebih taat kepada Allah yang menyuruh kita untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita daripada kepada manusia yang hanya berkuasa membinasakan tubuh. Matius 10 ayat yang ke-28. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudara, milikilah komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Seberapa besar masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah mundur. Kita akan menjadi orang Kristen yang tetap taat. Memiliki komitmen yang kuat dan tidak mudah menyerah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan beriman kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami. Oleh karena Kristus yang sudah bangkit itu, memampukan para rasul-rasul untuk tetap lebih taat kepada Engkau daripada kepada manusia. Demikian kiranya Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.